Maka inilah berita paling menyita perhatian minggu ini. Apalagi kalau bukan tentang Olga Syahputra yang menderita meningitis dan dipindah ke Singapura. Namun sudah sepekan Olga dirawat ke Singapura, belum juga ada kabar yang pasti tentang kondisi Olga terkini. Teman-teman satu manajemen Olga seperti Chan Kelvin enggan menjawab. Chan hanya memohon doa untuk kesembuhan Olga. Sementara pihak manajemen pun mengaku dilarang bicara ke media oleh pihak manajemen Olga. Tak hanya itu, Billy, adik Olga Syahputra yang sudah kembali dari Singapura dan telah berada di Jakarta, semalam justru memilih ngacir bahkan hingga dikawal polisi. Sepertinya sengaja ada yang mereka tutupi soal kondisi terkini Olga di balik sikap mereka berikut ini. Kan ada ini lampu, Mbak Kartika bentaran dong Mbak. Tentang apa sih? Ya tentang updatean Mbak Kartika aja ya. Itu ya jangan. Enggak, Olga enggak janji aku. Iya. Bilang aja maksudnya tentang kondisi sekarangnya aja, maksudnya kita real aja. Maksudnya dalam arti kan sekarang ini Ya pokoknya doain aja buat pemirsa, semoga Olga cepat sehat, cepat pulih dan pokoknya bisa syuting bareng lagi. Ya keadaan sekarang masih stabil. Doain aja makin membaik lagi. Amin. Terima kasih. ya. Tidak mendapatkan kepastian tentang kondisi Olga terkini, Intens pun memburu sahabat-sahabat dekat Olga sesama host dahsyat. Saya nggak tahu karena saya belum nengok. Terakhir kan Olga di Singapura, terakhir ketemu waktu di Jakarta aja. Teman yang udah datang ke sana juga belum bisa nengok ke dalam, jadi Olga emang nggak megang komunikasi. Pokoknya saya bilang ke Bang Billy, saya minggu depan ke Singapura. Saya boleh jenguk Olga nggak? Saya bisa jenguk Olga nggak? Insya Allah percaya gitu. Kondisinya sendiri nggak tahu kan ya Mbak seperti apa? Nggak tahu. Komunikasi dengan Billy ada perubahan nggak sih? Kan tadi saya udah ngomong. Saya tunggu dia cerita aja. Kalau dia belum cerita berarti saya belum nanya. Dengar nggak sih berita yang di mana-mana bilangnya Olga meninggal gitu? Aku sih percaya itu hoax, itu percaya itu nggak benar gitu. Karena dari dulu kan sering banget kayak gitu-gitu dari zaman Jupe dan gua selalu tidak langsung percaya sama kayak gitu. Iya, waktu dengar berita itu siangnya baru ngobrol sama Billy, dia ngeliatin fotonya segala macam. Iya, pokoknya ya dia lagi tidur aja. Meningitis atau radang selaput otak adalah penyakit serius, namun Olga sebelumnya lebih memilih pengobatan alternatif ketimbang medis. Bila dilakukan diagnosa medis lebih awal, mungkin akan lain ceritanya. Tidak seperti yang terjadi pada Kiki, adik Mita the Virgin, terlambat didiagnosa dan kini bahkan belum sembuh sudah 7 bulan lamanya dan tetap menjalani perawatan. Lebih dari 1 miliar sudah dihabiskan Mita untuk membiayai berobat, termasuk tabungan dan mobil Mita ikut dijual demi sang adik. Kiki pun akhirnya dirawat di rumah, tepatnya di base camp The Virgin. Bahkan Mita sampai sengaja membuatkan kamar khusus layaknya kamar di rumah sakit buat sang adik, karena adik yang disayanginya itu hanya bisa terbaring di tempat tidur. Ya pemirsa Intens, kalian lagi lihat ini base campnya The Virgin. Ya, kita lagi ada di base camp, pengen nengok keadaan Kiki, adek Mita yang udah hampir 7 bulan. Sih, mungkin pemirsa Intens mau nengok. Ya, mau lihat base camp keadaan base camp, sekalian lihat Kiki juga di rumah. Sekarang dia lagi didudukin habis terapi. Sini masuk. Langsung ke kamera. Udah. Sini ke kamera. Lagi makan, dia lagi makan. Tuh lihat situ. Habis terapi. Kalau jam segini biasanya dia habis fisioterapi tadi di kamar, tuh kamarnya di situ. Sekarang didudukin. Biar sekarang lagi makan. Ini brudernya. Iya, amin. Ini base camp ini, base campnya The Virgin bukan rumah. Dijadiin. Soalnya kalau di rumah kejauhan. Pemulihan ini lagi, tapi pemulihan mah baru berapa persen lah. Pelan-pelan lama soalnya.
urusannya kan otak ya lama jadi. Meningitis tuh radang selaput otak. Virusnya nyerang otak. Sebenarnya bukan penyakit yang langsung ke otak doang juga, enggak, dia awalnya dari paru. Jadi parunya juga infeksi. Terus udah kelamaan, gak ketahuan. Dia kadang-kadang kan suka batuk, kita nyepelein ya. Kadang-kadang batuk kecil tuh disepelein. Ternyata berat gitu. Naik, udah kata dokternya udah lama banget, udah menahun kayaknya. Cuman dianya nggak ngomong. Akhirnya naik ke darah, lewat darah ke otak. Jadi akhirnya radang otaknya. Malu dah. Malu dong. TV nangis malu. Sekarang ini hikmahnya kita ngumpul, kelihatan kita tuh sayang banget ternyata. Tadinya tante mikir gimana ini dua sayang nggak nanti sama, ya ternyata tante udah tahu dia berdua tuh sayang banget. Mita sayang banget sama adiknya juga sayang banget sama kakaknya. Jadi tante merasa bahagianya di situ. Kita bisa ngumpul, ternyata udah tahu mereka sayang. Itu aja. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ya ini tempat tidur. Maksudnya ini sebenarnya bukan buat ini sih, biar dia enak aja. Kalau kasih tempat kayak gini kan bingung ngeganjelnya. Kalau ini kan bisa dinaikin. Terus ini kakinya juga bisa dinaikin gitu. Kayak terus ini buat naro ininya juga kan, ini dia pipis masih pakai kateter gini, kondom kateter namanya kalau istilah medisnya. Jadi pipis segala macam, pup juga di sini dibersihin. Stetoskop ini beli juga. Terus ini peralatannya semua. Ini namanya alat nebulizer. Jadi buat kan dia kan paru-parunya kan ini kadang-kadang suka ada slam gitu. Ini buat ngelegain pernafasan lah. Tuh sehari 2 kali, masih 2 kali ya. Kok nyembur-nyembur? Nyembur-nyembur. Nyembur apa itu? Ngambek ya? Nyembur, kalau ngambek nyembur sekarang. Oke pemirsa Intens, makasih banyak udah jenguk Ade Mita. Doain mudah-mudahan cepat sembuh. Buat Kak Olga juga cepat sembuh. Mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya sama Allah. Amin. Adik Mita the Virgin termasuk terlambat didiagnosa dan akhirnya terserang meningitis. Lain dengan Ashanti, cepat diketahui penyakitnya dan langsung diambil tindakan medis. Lantas bagaimana keadaannya bahkan kini setelah hamil 2 bulan? Mengapa setiap hari harus suntik di perut dan menelan pil 30 butir sehari? Diharuskan bed rest di tempat tidur? Mengapa Ashanti tetap menemani Loli pemotretan? Temukan jawabannya di segmen selanjutnya. Meski masih di ruang ICU, semoga kondisi kesehatan Olga Syaputra semakin membaik dan segera mencapai kesembuhan. Dan sempat terkena meningitis seperti yang dialami Olga. Dulu Ashanti langsung ambil tindakan medis. Kini Ashanti yang tengah hamil 2 bulan rutin periksakan kehamilannya ke dokter. Setiap hari lakukan suntik di perut dan minum 30 butir pil. Lalu mengapa Ashanti tetap temani Loli pemotretan walau harus bed rest? Seperti Olga Syaputra dan adik Mita the Virgin, Ashanti sempat pulang meringkuk di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan karena meningitis atau radang selaput otak hampir 2 tahun silam. Istri Anang Hermansyah ini terus meradang karena merasakan serangan sakit kepala yang hebat. Dokter pun mendiagnosa Ashanti terkena meningitis. Tindakan medis langsung diambil. Sebulan di rumah sakit sudah diperbolehkan pulang. Dan sekarang Ashanti tengah hamil 2 bulan. Meski dokter menyatakan Ashanti sudah sembuh dari penyakit meningitis, tapi tetap harus rutin check up. Dan kemarin Ashanti datang ke dokter untuk periksa kehamilannya. Maka sebelum mengantar Aurel jalani pemotretan, Ashanti lebih dulu singgah ke dokter. Ya pemirsa, ini baru nyampe dokter. Aku mau periksa ke dokter dulu, baru nanti nganterin Loli pemotretan. Ya, masuk dulu ya.
selesai tadi di USG. Terus disuntik seperti biasa gitu. Udah itu aja sih, karena kan aku memang harus suntik setiap hari. Udah ngeliat perkembangannya, karena orang yang kasusnya kayak aku pasti lebih hati-hati banget. Jadi pengennya harus lebih sering buat periksa gitu. Ya udah ada denyut jantungnya, baru gitu-gitu aja sih. Doain mudah-mudahan lancar semuanya. Udah nggak boleh, harus bed rest, banyakan istirahat. Terus harus pakai refleks, nggak boleh jalan-jalan dulu, nggak boleh kemana-mana dulu, gitu aja sih. Iya, alhamdulillah sampai hari ini yang kemarin sempat kita sedikit juga ketakutan, ternyata setelah sampai di rumah sakit sekarang janinnya sudah ada jantungnya, sudah benar-benar tumbuh. Yang kita happy kemarin berdua bahwa dokter menyatakan bahwa ini sangat sehat, baik dari ibu maupun si janin sudah sangat sehat dan tumbuhnya benar-benar sudah normal. Sekarang sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan, ya mungkin ini berkat doa dari teman-teman semua, yang teman-teman yang mensupport kita. Ya alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan sampai kelahirannya nanti sehat. Ashanty yang dulu sempat mengidap meningitis kini tengah mengandung bayi mahal. Untuk bisa hamil lagi pasca 2 kali kehilangan calon bayinya, Ashanty sampai menjalani proses medis di Singapura. Setelah itu harus jalani proses check up berkala di Singapura selain check up rutin di Jakarta. Entah berapa kocek yang harus dirogoh Anang dan Ashanty, karena selama 9 bulan ke depan Ashanty harus disuntik 3 kali dan menelan 30 butir pil dalam sehari. Maka beraktivitas dimanapun, Ashanty tak pernah lupa membawa obat-obatan yang harus dikonsumsinya. Bahkan ia sudah mulai berani menyuntikkan sendiri obat pengencer darah ke tubuhnya. Padahal sebelumnya ia bergantung pada pertolongan perawat. Di sela-sela kegiatan tetap harus minum obat. Pagi 10, siang 10, malam 10. Gak boleh, aku ada alarm. Terus suntik, aku gak pernah kepikiran akan nyuntik diri sendiri gitu ya. Terus pas suatu saat kemarin ada suster yang gak bisa datang ke rumah. Mas, aku bilang, wah Mas Anang orangnya kan panikan. Gak tahu kenapa tiba-tiba aku punya keberanian. Aku bilang gini, udah sini deh, aku suntik sendiri. Karena dokter memang bukan yang nggak ada aral melintang aku nyuntik ya, tapi dokter pernah bilang bahwa ada beberapa pasien yang memang nyuntik sendiri nggak ada masalah kalau berani. Denyut nadiku. Bukan hanya menelan 30 butir obat dan suntikan 3 kali sehari yang menjadi kewajiban Ashanty demi sang calon bayi. Wanita cantik ini juga diharuskan bed rest atau istirahat di tempat tidur. Bila bepergian yang mengharuskan berjalan cukup jauh, Ashanty harus menggunakan kursi roda. Semua itu demi keamanan dan kesehatan calon bayinya. Maka keseharian di rumah pasca hamil lagi, Ashanty biasa menghabiskan waktunya menonton film Korea. Dilanda bosan di rumah tanpa aktivitas, Ashanty pun nekat keluar rumah menemani Aurel jalani pemotretan sehabis dari dokter. Menunggu Aurel beraksi di bawah jepretan kamera, Ashanty terlihat menikmati berbagai makanan. Setelah itu, ia tidur di atas sofa. Halo pemirsa, aku udah sampai tempat photoshootnya. Sekarang lagi mau make up dulu. Cinta ini merubah aku. Jenuh banget mungkin karena memang aku di rumah kan nggak ngapa-ngapain gitu, bener-bener sendirian. Yang anak-anak pulang sekolah juga udah sore gitu, jadi ngelakuin kegiatan paling cuma tiduran, nonton film Korea, terus makan, udah gitu. Jadi aku pikir aku pengen keluar, tapi yang aku nggak capek jalan-jalan kemana nggak gitu. Kebetulan Loli ada pemotretan, aku bilang yuk, emang aku juga yang ngaturin kan, udah yuk foto gitu. Lepas dari kisah tadi, inilah kisah panas dari panggung spektakuler Indonesian Idol yang mulai masuk grand final mengisi Inten Hot News hari ini. Lantas seperti apa kesedihan Firza akhirnya tersingkir? Seperti apa panasnya panggung spektakuler semalam? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya.
Maka inilah kisah tak kalah panas dari panggung Indonesian Idol 2014 yang tadi malam Indonesia memilih Nowela dan Hussein sebagai grand finalis. Persaingan begitu ketat dan panas di atas panggung spektakuler yang akhirnya menyingkirkan Firza dari 3 besar. Simak panasnya panggung spektakuler Indonesian Idol 3 besar dalam Intense Hot News setelah yang berikut ini. Lepas dari kisah tadi, persaingan makin panas mewarnai panggung Indonesian Idol 2014 yang tadi malam masuk babak 3 besar panggung spektakuler. 3 calon idola baru, Nowela Mikaela Elizabeth, Hussein Alatas, dan Muhammad Tefriza berusaha keras memberikan penampilan terbaiknya. Namun hasil voting memutuskan Firza harus pulang. Hanya Nowela dan Hussein untuk melaju ke malam Grand Final Indonesian Idol 2014. Padahal Anang Hermansyah dan Ahmad Dhani justru menjagokan Firza untuk lolos ke malam Grand Final. The Grand Final Indonesian Idol 2014. Prediksi Tantri ternyata benar. Iya, aku tertarik juga sama Firza. Memang suara dia buat aku sebagai penyanyi laki di Indonesia belum ada seperti dia. Target pasti ada. Target sih lolos ke bisa ke grand final gitu. Tapi ya semua balik lagi ke Tuhan yang Maha Kuasa. Saya bisa sampai di sini. Terima kasih. Intinya terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih. Laga seru para bintang. Tim terbaik Merah Putih melawan bintang-bintang Asia Tenggara. Saksikan Indonesia versus ASEAN All Stars Minggu 11 Mei jam 8:30 malam. Live eksklusif di RCTI. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Saya Mila Rahmawati pamit dan terus saksikan Intense setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Manakah dirimu? Kapan kau